Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mitra JIC dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari ini kita kembali berjumpa di program Bincang Bisnis Muslim. Dan Alhamdulillah di pekan ini kita sudah memasuki edisi yang ke-36. Dan pasti mitra JIC setiap edisi kami selalu hadirkan tema-tema yang menarik di keseharian kita di dunia bisnis muslim, seperti halnya di edisi yang ke-36. Di hari yang sama pekan kemarin kita tepat memasuki 1 Syawal 1442 Hijriah, mitra JIC. Kita berhari raya di sepekan kemarin. Untuk itu momentum yang tepat bagi Andi Umar untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan pastinya selain Andi Umar, mitra JIC, kedua narasumber kita pastinya juga punya harapan yang sama, punya doa yang sama setelah Idul Fitri kemarin. Apalagi ini edisi yang pertama kalinya setelah Idul Fitri. Dan nanti kita akan dengarkan bersama selain mengantarkan tema yang menarik di edisi yang ke-36 ini. Dan sedikit Andi berikan info untuk mitra JIC bahwa edisi yang ke-36 ini kita akan mengangkat seputar peluang dan tantangan hotel syariah di Indonesia, begitu ya. Kita melihat geliat di Indonesia yang notabene syariah, misal saja perbankan syariah, akuntansi syariah saat ini memang sedang digandrungi dan rupanya ini juga merambah di hotel syariah. Kalau kita lihat juga peluang kita, aset di Indonesia muslim sekarang ini tercatat kurang lebih 87,2%. Ini jelas menjadi potensi besar bagi kita semua. Dan rupanya tidak saja kaum muslimin sendiri yang menjadi pengunjung, kenyamanan, ketenangan juga mereka ingin raih, dan rupanya di kalangan non-muslim sendiri sedang mencari yang hotel-hotel syariah. Nah, seperti apa sih peluang dan tantangan dari hotel syariah sendiri di Indonesia? Kita akan kupas bersama kedua pengasuh tetap di program Bincang Bisnis Muslim yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ada Dr. Kausar Rija Salman dan juga Dr. Nanang Son Haji. Andi Umar sudah sangat kangen sekali bersama kedua pengasuh dan guru kita. Kita akan sapa terlebih dahulu sebelum kita masuk di perbincangan kita seputar peluang dan tantangan hotel syariah di Indonesia. Dr. Kausar, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Ya, Dok. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Bang Andi. Gimana Bang Andi kabarnya? Alhamdulillah sekarang sudah kembali di Jakarta, sudah kembali normal melakukan aktivitas. Bagaimana, Dr. Kausar? Alhamdulillah sehat, Bang Andi. Alhamdulillah bisa kembali hadir menyapa pemirsa JIC seluruhnya. Senang sekali Bang Andi. Alhamdulillah. Baik, ada Dr. Nanang Son Haji. Assalamualaikum, Dr. Nanang Son Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi dan ya. partisipan. Iya, gimana kabarnya, Dr. Nanang? Alhamdulillah sehat, bahagia, bisa kumpul lagi bersama keluarga, bisa ketemu lagi dengan Bang Andi dan seluruh partisipan setia di Bincang-Bincang Muslim ini, Bang Andi. Alhamdulillah senang lah. Amin. Aktivitas sudah kembali normal, Dok, di kampus dan aktivitas lain? Ini kebetulan masih di kampus ini, Bang Andi. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Iya, baik, Alhamdulillah. Apakah Dr. Kausar juga masih di kampus nih? Ya, sama Bang Andi. Sama ya? Juga masih di kampus ini. Ya, Alhamdulillah. Baik. Mungkin teman-teman juga sedang tidak di rumah, di aktivitas lain begitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama. Karena saya yakin hari esok adalah peluang, dan di samping peluang memang tantangan bagi kita sendiri. Kalau kita tidak awali keilmuan, kesiapan di hari ini, kapan lagi gitu kan. Siapa tahu kita hari esok pemilik modal besar dan menginisiasi untuk melahirkan atau mendirikan hotel syariah gitu ya. Dan juga kita bisa membangun sinergi dengan pihak-pihak lainnya, pihak ketiga yang tentu terus kita bangun. Ini juga peluang baik kita dan kesempatan besar baik kita, dan mari kita awali dari sekarang begitu ya mitra JIC. Untuk itu Andi sangat mengapresiasi untuk mitra JIC yang bergabung bersama kami baik melalui FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan di Facebook kita Radio JIC, serta terkhusus bagi kita yang bergabung saat ini
via Zoom ya. Selamat bergabung. Baik, kesempatan pertama tentunya kita akan berikan kepada Dr. Kausar Riza Salman seperti biasa, dan tentunya nanti kita akan dengarkan berikutnya dari Dr. Nanang Son Haji untuk kita sama-sama menguliti di mana sih letak peluang dan tantangan hotel syariah saat ini di Indonesia, begitu ya. Untuk itu Mitra JC, kami tidak harapkan Mitra hanya menjadi pendengar semata, tapi mari kita bergabung. Terus untuk para partisipan, mari yang punya tantangan, yang punya pengalaman, punya tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan tema yang akan kita dalami bersama di kesempatan ini, silakan nanti kita sama-sama bergabung. Baik, Dr. Kausar Riza Salman, untuk pembuka silakan Anda berikan kesempatan. Tafadhol, Dok. Baik, terima kasih Bang Andi, rekan-rekan JIC semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali kita bisa kembali hadir dan menyapa rekan-rekan JIC seluruhnya ya, untuk melanjutkan dan mendiskusikan ya. Materi kita hari ini adalah berkaitan dengan peluang dan tantangan hotel syariah di Indonesia. Catatan-catatan kita yang akan kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan hotel syariah dan bagaimana upaya kita untuk mengembangkan hotel syariah di Indonesia. Kalau kita melihat pada data Bang Andi dan juga rekan JIC seluruhnya, ya, di tahun 2019 itu kan kita lihat populasi umat Islam itu atau populasi penduduk dulu ya itu sekitar 280 juta lah. Itu 87%-nya kan beragama Muslim. Di sekitar 227. Ini sebuah potensi yang sangat besar dan ini juga sebagai sebuah peluang ya bagi para pengelola hotel syariah ya, untuk memberikan ya pelayanan produknya ya yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, karena tentu masyarakat Muslim dan Muslimah itu mengharapkan ya mendapatkan ya fasilitas ya, kemudian juga makanan dan minuman yang ya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, di dalam fatwa Dewan Syariah ini sudah diatur ya, berkaitan dengan hotel syariah sudah diatur ya. Itu kita bisa lihat di fatwa nomor 108 Bang Andi dan juga rekan-rekan JIC ya, terkait dengan pedoman pariwisata syariah ya, pedoman pariwisata syariah ini fatwa ini tahun 2016 ya, ada ketentuan yang terkait dengan hotel syariah. Di antaranya adalah hotel syariah itu tidak boleh menyediakan fasilitas ya akses pornografi dan juga tindakan asusila, ini diharamkan. Kemudian yang kedua juga tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan ya, yang mengarah pada ya kesyirikan ya, kemudian kemaksiatan ya, pornografi atau tindak asusila. Kemudian juga berkaitan dengan makanan dan minuman itu juga ada standarisasi yang jelas ya. Yang disediakan oleh pihak hotel juga harus mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga yang tidak ada yang tidak ada di hotel konvensional ya, hotel syariah ini akan menyediakan fasilitas ya, peralatan dan juga sarana yang memadai berkaitan dengan pelaksanaan ibadah ya, termasuk fasilitas untuk bersuci. Nah, kemudian juga pengelola dan juga karyawati hotel itu wajib untuk ya mengenakan pakaian yang syar'i, pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Kemudian juga hotel syariah itu wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel. Ya, guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Biasanya Bang Andi, kalau kita masuk ya ketika pertama kali itu akan mendapatkan sapaan ya, assalamualaikum ya, dengan sapaan yang hangat ya dari para karyawan ya, petugas hotel itu ya, dengan menggunakan penampilan yang syar'i. Kemudian juga
Kalau hotel syariah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, ya, maka itu diwajibkan di sini. Jadi kalau kita lihat pada laporan keuangan, ya, laporan keuangan hotel syariah itu di akun asetnya, khususnya di bank itu, ya, dia menggunakan bank-bank syariah gitu, ya, bank-bank syariah, ya, sehingga fatwa nomor 108 tahun 2016 itu harus ditaati dan dipedomani oleh para pengelola dari hospitality ini, ya, dari industri perhotelan ini. Itu yang berkaitan dengan fatwa Dewan Syariah, ya, nomor 108 tahun 2016. Tuh, kemudian kalau yang lain, ya, tentu kita lihat di dalam kaidah-kaidah yang telah kita sampaikan dulu, ya, karena transaksi-transaksi yang ada di hotel syariah ini, ya, maka transaksi pihak hotel dengan pengunjung, ya, atau transaksi dengan pihak lembaga keuangan syariah yang lain itu kan semuanya adalah termasuk dalam transaksi atau akad muamalah, ya, sehingga kita berlaku, ya, al aslu fil muamalati al ibahah ila an yadulla dalilun ala tahrimiyah. Ya, segala bentuk muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang atau yang mengharamkan. Ya, dalil yang mengharamkan itu, ya, transaksi jual beli, ya, harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Di penyediaan food and beverage-nya juga harus halal, ya. Kemudian di dalam kamar, ya, dalam kamar hotel harus disediakan fasilitas-fasilitas untuk sholat, ya, menjalankan ibadah sholat, ya. Kemudian juga untuk baca Quran dan seterusnya. Kemudian juga yang lain, kalau kita lihat pada pedoman penyelenggaraan pariwisata dan hotel syariah itu, di situ dijelaskan terkait dengan transportasi atau kepergian, ya, dan itu erat kaitannya, ya, ini dengan industri pariwisata itu. Makanya disebutkan di situ dalil-dalil terkait dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi atau perkataan para ulama yang intinya adalah bahwa hukum asal melakukan perjalanan itu, ya, bepergian itu adalah mubah. Mubah, hukumnya mubah, ya, kecuali disebabkan oleh kondisi yang lain, ya, kondisi yang lain seperti, ya, kepergian untuk menjalankan ibadah haji atau untuk melakukan jihad, ya, maka itu adalah suatu ibadah, ya. Tapi sebaliknya kalau tujuan bepergiannya adalah untuk melakukan tindakan yang diharamkan, ya, misalnya untuk mencuri atau untuk merampok itu, maka, ya, kepergiannya itu termasuk yang diharamkan. Dan ini nanti kaitannya sangat erat Bang Andi dan juga Mitra GIC dengan konsep yang ada di dalam market ini, ya, itu kalau kita lihat di dalam master plan-nya KNEKS itu, ya. Kalau kita baca itu di situ sangat lengkap dikaitkan dengan hotel dan akomodasi. Itu bisa dikaitkan dengan industri pariwisata dan yang lain. Itu nanti akan kita bahas lagi lebih dalam lagi, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Iya, baik, Dr. Kausar, terima kasih sudah membuka materi kita di seputar peluang dan tantangan hotel syariah di Indonesia, gitu ya. Dan tentu kita akan lanjutkan kembali. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk Mitra JIC yang baru saja bergabung bersama kami di Bincang Bisnis Muslim edisi yang ke-36 hari ini, membincangkan tentang peluang dan tantangan hotel syariah di Indonesia. Dan Dr. Kausar tadi sudah membukanya. Kita akan kembali perdalam topik bahasan kita hari ini, dan kami ingatkan kembali untuk Mitra JIC dari kedua narasumber nanti, ada hal yang ingin ditanyakan dan bergabung bersama kita, silakan boleh dalam bentuk pertanyaan, tanggapan, atau juga mungkin sharing pengalaman saat Anda sebagai pengunjung di sebuah hotel, antara hotel yang syariah dengan hotel konvensional, apa yang membedakan. Terus juga mungkin Mitra JIC saat ini sudah
mencoba untuk merambah di dunia bisnis di bidang perhotelan, dan tentunya harapan kita hotel syariah yang menjadi pilihan. Silakan Mitra JC sudah sejauh mana sekarang planning ke depan Mitra JC? Karena tentu saja Andi Umar sangat bersemangat sekali saat membawakan tema ini, karena kita semakin terbuka ke depan, karena memang kalau saja nanti kita normal kembali selepas pandemi, tentu saja kita rasanya nih hotel atau sarana penginapan menjadi pilihan baik kita saat kita berkunjung, saat kita melakukan aktivitas di luar. Untuk itu Mitra JC semakin cerdas, baik kita tentunya cerdas saat kita memilih penginapan yang syariah, tentunya juga cerdas melihat potensi atau peluang bisnis itu sendiri. Untuk itu Mitra JC pas sekali untuk mitra yang saat ini bergabung bersama kita bertiga, ada Dr. Nanang Kausar dan juga Dr. Kausar. Baik, Dr. Nanang, kita melihat saat ini dengan regulasi atau mungkin aturan khusus, kalau tadi Andi gambarkan bagaimana perbankan syariah terus menggeliat, asuransi syariah juga terus bertambah, realisasinya di lapangan apakah hotel syariah juga sudah sedemikian rupa, Dok? Seperti apa nih? Baik, terima kasih Bang Andi dan seluruh partisipan bincang-bincang muslim dimanapun berada. Alhamdulillah ya, topik kita hari ini memang membicarakan bagaimana peluang dalam bisnis. Seperti kita tahu ya, Jakarta, kemudian Bandung, kemudian juga mungkin Surabaya atau wilayah-wilayah lain itu adalah yang ada di Indonesia, baik yang di Jawa maupun di Pulau Jawa. Daya tarik pariwisata yang sangat bagus. Artinya apa? Keberadaan hotel syariah ini memang sejalan dengan perkembangan wisata yang ada di suatu daerah. Proses munculnya, mengapa kemudian bisnis hotel syariah ini berkembang di Indonesia, tadi sempat disampaikan oleh Pak Dokter, karena memang kita tidak memungkiri bahwa Indonesia adalah merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Kemudian juga kita termasuk negara developing countries yang masuk dalam keanggotaan G20. Artinya secara internasional di keanggotaan G20 ini Indonesia masuk ke dalam negara-negara yang diprediksi oleh negara-negara dunia maupun lembaga keuangan dunia itu sebagai negara yang memiliki potensi untuk ekonominya berkembang pesat. Ya, bisa jadi kita itu masuk dalam macan Asia seperti Korea Selatan dan India. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian ya, gerakan ekonomi pariwisata yang ada di Indonesia tadi berlatar belakang bahwa penduduk kita adalah mayoritas muslim, maka proses dan bisnis potensi untuk membangun hotel syariah ini sangat luar biasa pesatnya. Yang kita hadapi saat ini seperti itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan regulasi? Karena memang suatu bisnis atau ketika kita ingin mendatangkan suatu investor untuk membangun bisnis, katakan saja hotel syariah tadi, maka harus ada perlindungan hukum. Karena sebenarnya investor itu tidak hanya melihat dari feasible study atau kelayakan secara ekonomi, gitu ya, tetapi juga harus memiliki kepastian hukum perlindungan dari investasinya. Karena apa? Mereka menginginkan bisnis itu bersifat going concern. Artinya apa? Artinya bisnis tersebut dibangun untuk jangka waktu yang lama. Untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, maka pada proses potensi bisnis hotel syariah ini sebenarnya ada payung hukum. Payung hukum itu adalah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Ketika sudah ada payung hukum ini, Bang Andi dan seluruh partisipan, maka investor merasa yakin bahwa investasinya dilindungi. Itu yang pertama yang harus kita pahami ketika kita bicara tentang bisnis dan peluang tantangan hotel. Jadi di Indonesia sudah ada payung hukum, maka investor merasa terlindungi. Maka tidak salah
Kemudian dalam perkembangan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, pertumbuhan hotel-hotel syariah baik yang masih kelas kemudian bintang 1 sampai bintang 5 terus berkembang. Nah, memang dalam perkembangannya kemudian dalam 3 tahun terakhir sejak akhir tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kita mengalami ya wabah dunia pandemi COVID ini turut mempengaruhi sektor pariwisata. Ini di sini tantangannya, bagaimana kemudian teman-teman yang punya bisnis di hotel syariah itu mampu mengemas dan menjadikan wisatawan lokal, wisatawan domestik, pelanggan lokal itu menjadi pelanggan yang bisa menutupi okupansi, menutupi ketersediaan kamar, ya, keberadaan kamar, agar cash flow-nya mereka tetap berjalan sehingga operasional bisnis syariah ini terus berjalan. Nah, salah satu yang harus ditekankan dalam proses pelayanannya, karena kita mengetahui bahwa bisnis hotel syariah ini adalah bisnis jasa. Seperti tadi disampaikan oleh Profesor, ya, ada perbedaan yang sangat signifikan antara hotel syariah dengan hotel konvensional. Salah satunya tadi bisa kita lihat dari logo yang digunakan atau logo yang diinformasikan kepada pelanggan atau kepada pelanggan. Biasanya kalau syariah itu ada logo-logo yang memang bernuansa Islam. Kemudian dari tampilan fisik, ya, penyambut tamunya, bellboy-nya, customer service itu semuanya berpakaian Muslim dan Muslim. Kemudian sapaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa-nuansa Islam itu terus dikedepankan dan ditampilkan. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan tadi sudah disampaikan. Halal, tidak adanya tempat-tempat yang bisa melakukan maksiat, gitu ya. Kemudian ada ruang-ruangan publik yang dipisah antara akhwat laki-laki dan perempuan, semuanya. Tetapi sekarang masalahnya adalah tantangannya tidak hanya sekadar itu. Tantangannya apa? Yaitu customer service. Bagaimana kita memperlakukan customer kita adalah sebagai raja. Bahwa customer itu adalah harta yang paling berharga. Jadi dalam konsep bisnis itu ketika kita sudah memiliki mindset, filosofi, bahwa sesungguhnya harta yang paling berharga itu bukan bangunan tetap kita, gedung kita. Justru harta kita yang paling berharga itu adalah customer dan employee, pelanggan dan karyawan kita. Ketika dua orang ini, dua stakeholder, ya, dua pemangku kepentingan ini bisa dipenuhi, bisa kita maintain, bisa kita penuhi harapan dan keinginan, yang maka insya Allah bisnis itu akan berjalan dengan baik. Dan itu yang kita butuhkan dalam kondisi-kondisi pandemi seperti saat ini. Mungkin itu Bang Andi sebagai informasi awal. Kali nanti ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut sehingga kita bisa interaktif. Terima kasih Bang Andi, saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik. Adanya payung hukum dari hotel syariah tentu sekali lagi ini menjadi kabar terbaik, pastinya menjadi spirit yang indah bagi kita, tentunya bagi para investor gitu ya, bagi pelaku bisnis di hotel syariah ke depan seperti apa. Tentunya mitra JC dengan peluang ini bagi pelaku bisnis semoga menjadi geliat yang sangat luar biasa ke depan seperti apa, dan konsep yang akan disiapkan juga seperti apa gitu ya. Dari paparan kedua narasumber tentu saja kami masih menyimpan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan dari hotel syariah dibandingkan dengan yang konvensional, karena setidaknya ada beberapa hal yang membedakan antara yang konvensional dan juga dengan yang syariah dari hotel ini, mulai dari ketentuannya, konsep hotel syariah seperti apa tadi sudah dipaparkan. Terus juga yang ingin Andi tanyakan ke Dr. Kausar setelah ini adalah bagaimana sih praktek dari prinsip-prinsip syariah dalam operasional dari hotel syariah itu sendiri. Saya pikir ada prinsip-prinsip yang dibangun yang membedakan dengan yang konvensional. Ini langsung kita akan tanyakan ke Dr. Kausar nih. Seperti apa sih Dok prinsip yang dibangun dari hotel-hotel syariah dibanding dengan yang konvensional antara kita dengan pengunjung begitu ya. Kalau tadi bahasanya Pak Danang adalah pelanggan, dan juga bagaimana dengan pegawai itu sendiri gitu ya. Seperti apa nih Dr. Kausar?
Baik, yang pertama prinsip persaudaraan, Bang Andi. Ukhuwah. Jadi antara pihak karyawan hotel ya dengan pengunjung itu anggap sebagai saudara. Ya tadi dengan mengucapkan salam ya. Kemudian ada pengingat, misalnya pengingat waktu sholat ya, atau dengan apa eh, merespon ya dengan cepat ya, dengan segera ya keluhan-keluhan dari customer itu bisa dilakukan ya karena prinsip persaudaraan yang dikedepankan. Kemudian yang kedua prinsip keadilan. Ya, keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi dalam prinsip keadilan itu nggak boleh ya bersifat yang satu mendapatkan keuntungan di atas yang lain. Dan juga dalam menyediakan produk-produk yang disampaikan atau yang diberikan kepada pengunjung itu ya harus memenuhi nilai-nilai syariah. Ya, food and beverage-nya, makanan dan minuman yang disediakan di restonya ya harus yang halal gitu. Ya, tidak boleh minuman beralkohol dan yang lain. Kemudian juga tidak ada ya diskotik ya, kemudian bar, ya, nightclub atau panti pijat yang ada di hotel itu aplikasi dari prinsip keadilan. Kemudian aplikasi dari prinsip kemaslahatan, maslahah gitu. Jadi maslahah itu dari sisi pengunjung ya kemudian juga berusaha menghindarkan pengunjung dari hal-hal yang diharamkan itu juga maslahah. Mengambil kebaikan itu juga maslahah. Jadi misalnya aplikasinya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh hotel syariah itu ya pada dasarnya kan kalau kita bicara fasilitas standarnya kan sama ya. Ya ada kamar hotel, ya, ada restoran, mungkin ada fasilitas olahraga gitu ya, misalnya kolam renang, tapi dipisahkan kalau kolam renang antara yang akhwat dengan yang ikhwan dipisahkan. Kemudian mungkin ada lapangan untuk olahraga, ya tenis, golf dan yang lain. Ya, kemudian unsur kemaslahatan yang lain misalnya dengan menyediakan sajadah, ya mukena di masing-masing kamar, mushaf, atau mungkin di kumandangkan azan di setiap waktu sholat ya sebagai notifikasi bagi para pengunjung untuk melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu. Ya seragam atau pakaian itu yang dikenakan oleh para karyawan karyawati hotel juga mencerminkan adanya prinsip keadilan ya. Harus menggunakan jilbab dan juga kerudung jilbab yang syar'i. Kemudian juga prinsip universalisme ini yang juga perlu disampaikan Bang Andi. Jadi yang apakah pengunjung hotel itu hanya yang muslim? Ya, itu. Maka tentu tidak ya karena kita menganut prinsip universalisme artinya bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu ya akad muamalah itu bisa dengan non muslim, tetapi non muslim itu harus mengikuti syarat-syarat yang sudah kita tentukan. Jadi pihak pengelola hotel bisa menentukan syarat-syarat atau membudayakan atau membiasakan kalau ada wisatawan asing, misalnya ya wisatawan asing ya yang masuk ke hotel syariah, kemudian masih kadang-kadang kan seperti itu ya Bang Andi ya pakaiannya agak terbuka gitu ya, dan dengan sigap itu mungkin pihak karyawan atau karyawatinya bisa memberikan kerudung atau penutup hijab dan seterusnya. Yang penting aturan-aturan itu ya meskipun tidak menggunakan jilbab bagi yang non muslim atau bagi yang muslim tapi belum ada ini, tapi dengan menggunakan pakaian yang sopan. Ini bagian dari prinsip universalisme. Kemudian juga prinsip keseimbangan. Saya rasa prinsip keseimbangan juga penting. Jadi selain meningkatkan ya profitabilitas dari hotel syariah itu, maka pengelola juga harus menekankan pada aspek spiritualitas. Kemudian juga pada aspek sosial. Apa sih aspek spiritualitas itu ya? Aspek spiritualitasnya tadi dengan mengucapkan salam, ya kemudian dengan menyediakan peralatan sholat di masing-masing ruangan, ya kemudian ada di situ misalnya kalau ada hotel yang syariah yang dia mestinya juga memiliki tempat sholat yang memadai gitu.
yang baik, yang bagus ya. Kemudian juga ada aspek sosialnya, misalnya dengan membayar zakat ya, membayar zakat atau infak, sedekah dan yang lain. Itu merupakan aplikasi dari prinsip keadilan. Dan ini tidak ditemui, Bang Andi, tidak ditemui kalau di bank atau di hotel yang konvensional. Maka kita di sini memberikan masukan dan juga saran kepada rekan-rekan semuanya untuk ya memanfaatkan ya atau membeli jasa yang disediakan oleh hotel syariah, karena ini menurut kita potensinya sangat besar sekali. Potensi dari hotel syariah ini sangat besar sekali ya. Selain juga karena umat Islam terbesar ya di dunia ya, kita juga di Indonesia 87% umat Islam, ada fatwa yang jelas dari Majelis Ulama Indonesia. Biasanya masyarakat itu yang animonya atau girohnya, semangat untuk menerapkan ya sikap dan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai syariah, itu pasti akan memilih hotel syariah sebagai salah satu destinasi, Pak. Ya, khususnya juga di tempat-tempat yang menjadi tujuan pariwisata halal. Kita tahu ada 10 provinsi yang menjadi tujuan pariwisata halal, Bang Andi. Menurut Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, seperti misalnya Sumatera Barat, ya, Aceh, ya, Riau, misalnya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, ya, dan juga Sulawesi Selatan. Ini juga sangat menonjol kalau hotel syariahnya, karena memang menjadi tujuan pariwisata hotel. Saya kembalikan ke Bang Andi. Oke, baik. Dr. Kausan dan Mitra JC yang sedang bergabung bersama kami di Bincang Bisnis Muslim, masih di seputar topik bahasan kita, tantangan peluang hotel syariah di Indonesia. Ya, baik Dr. Nanang, kalau kita melihat hari ini, taruhlah saat kemarin adanya sebuah pelarangan untuk mudik, otomatis ini juga di sektor pariwisata menjadi sedikit terhambat, begitu ya. Kalau kita melihat seakan ini memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar banyak, gitu kan, menyiapkan amunisi lebih untuk kita para pelaku usaha kalau saja nanti kita akan terjun bebas di dunia bisnis di sektor pariwisata, dalam hal ini bisnis syariah atau hotel syariah. Nah, kalau kita melihat Dok, strategi yang harus dibangun ini, baik saat kita keluar dari pandemi nanti dan setelah kita cukup begitu lama menikmati kondisi ini, dan kalau kita nanti total hadir di sektor pariwisata membangun hotel syariah, nanti strategi apa yang harus dibangun oleh kita nih Dok? Ya, baik Bang Andi, bagus sekali ya. Jadi memang di tengah ketidakpastian lingkungan, uncertainty environment, disebabkan dengan adanya wabah pandemi corona ini memang sangat memukul terutama sektor pariwisata, sektor-sektor jasa. Kenapa mereka terdampak sekali? Karena memang banyak kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang secara langsung berdampak pada bisnis wisata ini. Salah satunya adalah menghindari kerumunan. Kemudian juga adanya travel warning, perpindahan dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Kemudian juga adanya batasan-batasan untuk melakukan komunal di satu tempat ya, di satu tempat. Nah, ini semuanya sebenarnya merujuk kepada bisnis yang disediakan oleh hotel syariah. Lalu bagaimana? Apakah kemudian kita menyerah dengan kondisi seperti itu? Justru disinilah sebenarnya kita ini sedang diuji, karena ujian itu tidak hanya datang pada saat kita sedang susah, pada saat kita sedang kesulitan, tapi itu juga dalam hal ketika kita sedang diberikan kenikmatan, kesenangan. Saat ini ujian kita ini adalah bagaimana kita bisa keluar dari pandemi COVID Corona ini. Yang kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan bisnis kita. Cara yang paling pertama adalah, yang pertama kita tentu saja harus fokus pada wisata-wisata lokal dan kepada tamu-tamu atau pelanggan customer kita dari domestik. Apa yang perlu kita fokuskan di situ? Itu pada pelayanan kepuasan pelanggan.
seperti misalkan sekarang yang lagi sering dilakukan oleh teman-teman di bisnis hotel itu adalah memberikan tambahan fasilitas. Jadi kalau sebelumnya misalkan saja gitu ya, satu kamar itu breakfast itu berlaku hanya untuk 2 orang, sekarang diperbolehkan bagi anak-anak semuanya free untuk makanan. Kemudian diberikan fasilitas ketika kemarin Ramadan itu ya, diberikan ruang untuk melakukan sholat tarawih bersama dengan keluarga. Sholat tarawih bersama dengan keluarga. Jadi ruangan yang ditawarkan itu adalah ruang-ruangan yang besar, yang agak besar. Jadi kalau sebelumnya itu adalah ruang-ruangan single room atau istilahnya kalau dalam bahasa hotel itu standard room, sekarang mereka mencoba mengupdate itu karena mereka ingin meningkatkan tingkat hunian dari kamarnya, maka yang standar-standar ini sementara dia close, yang dia jual adalah yang kamarnya agak besar. Lalu apa yang diberikan tadi? Kebebasan, fasilitas-fasilitas yang memang customer ini merasa kalau dia nginap di hotel itu adalah suatu bentuk untuk selain mencari ketenangan, tapi ada kekhusyuan untuk beribadah. Ada kekhusyuan untuk beribadah. Seperti kita ketahui Bang Andi, kadang-kala ketika kita berada di satu komunitas, entah itu di perumahan atau di kampung, ada tetangga kita kena wabah COVID, dengan positif di sebelahnya, kemudian isolasi mandiri di rumah. Kita sendiri sebagai tetangga kadang-kadang was-was begitu. Nah, lalu bagaimana, apa yang dilakukan? Kadang-kala kita memikirkan, sudahlah kita coba menghindar dengan cara apa? Kita pergi ke hotel. Nah, dari sini kemudian apa yang ditangkap oleh para pebisnis hotel, bisnis syariah? Maka layani, penuhi nih. Kebutuhan-kebutuhan semacam ini harus dipenuhi dengan baik, harus bisa kita tangkap. Kemudian kita jadikan prioritas, itu menjadi key success factor kita untuk memperoleh kepuasan pelanggan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lakukan telemarketing yang bersifat persuasif. Jangan kemudian sifatnya itu gencar, tetapi seolah-olah malah memaksa. Customer kita saat ini itu sudah model telemarketing yang dilakukan oleh teman-teman di perbankan. Kalau perbankan itu memang saya lihat memang mungkin karena ada unsur target, sehingga cenderung marketingnya itu, telemarketing maupun electronic marketing dilakukan cenderung lebih agresif, bukan persuasif. Jadi berbeda, kalau persuasif itu dia akan menjelaskan dulu manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan, kemudian ada bahasa bujukan, yang bujuknya itu tidak merupakan hal yang menipu, tapi bujukan ini adalah mencoba mengajak, kalau memang merasa tidak aman di rumah, akan datang ke hotel kami. Harga kami adalah harga yang lebih pantas dan bersaing. Ya, memang harga itu ketika pada saat suasana seperti ini itu menjadi suatu hal yang sangat elastis Bang Andi dan para pendengar serta partisipan di Bincang-Bincang Muslim. Artinya elastis itu sangat peka sekali. Sangat peka sekali. Orang kalau ada perbedaan 100.000 per room, rate-nya itu 100.000 saja, fasilitas yang diberikannya itu kurang lebih sama, cenderung akan beralih. Cenderung akan beralih. Jangan 100.000, 50.000 aja beralih. Nah, oleh sebab itu, pilihlah harga yang paling bisa diterima oleh pelanggan. Tentu saja ini teman-teman yang bisnis analisis ya, pricing analisis ini lebih paham. Karena memang keputusan untuk menentukan harga itu tidak bisa keputusan dilakukan secara singkat. Harus ada minimal harus ada pilot project untuk menelusuri kira-kira harga-harga yang paling peka dan diterima oleh masyarakat itu berapa kondisi seperti itu. Terus kemudian diinformasikan stigma positif dari hotel syariah tersebut. Kenapa sih hotel syariah kita ini kadang-kadang kurang begitu tingkat okupasinya, tingkat huniannya baik dibandingkan dengan hotel-hotel konvensional. Karena memang paradigma yang diterima oleh masyarakat berkaitan dengan hotel syariah yang diterima adalah ketika mau nginap di hotel syariah itu harus menunjukkan buku nikah. Padahal budaya di Indonesia itu buku nikah itu tidak seperti KTP yang disimpan di dompet Bang Andi dan para partisipan dibawa kemana-mana, tidak. Ini yang harus dipahami gitu loh. Ya, jadi jangan sampai kita tonjolkan.
Justru kalau kita tonjolkan buku nikahnya, itu menjadi bumerang bagi marketingnya bisnis hotel syariah. Padahal ada cara lain, misalkan melalui KTP saja, dicek ketika alamatnya sama. Insya Allah, memang di sini butuh keahlian spesifikasi tertentu, pengalaman. Ya. Kadang-kadang si customer service itu dengan hanya melihat gestur tubuh dari si tamu, itu udah tahu ini tamu mau main-main aja, atau betul-betul ini tamu yang memang ingin berbuat tidak baik. Gitu. Jadi teman-teman yang melakukan bisnis syariah harus mulai mengemas bagaimana prosedur kemudahan untuk bisa bertamu, untuk bisa menjadi di hotel bisnis syariah. Jadi, itu mungkin Bang Andi yang bisa saya sampaikan, karena memang saat ini yang terekam di image-nya dan di pikiran dari masyarakat awam itu kalau mau nginep di hotel syariah wajib bawa buku nikah. Kita itu kadang-kadang mau pergi, yang lupa dibawa itu banyak, apalagi buku nikah yang jarang dibawa, itu bisa jadi ya lupa juga. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, Dok. Kita kembali untuk menyapa Mitra JIC yang sudah bergabung bersama kita dengan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, kami masih berikan kesempatan untuk Mitra JIC yang ingin bergabung, baik pertanyaan, tanggapan, atau bolehlah sering pengalaman ya, untuk kita bersama. Baik, Dr. Kausar, mungkin ini harus menjawab pertama dari Mbak Liora ya. Ini bagaimana sih dengan fasilitas wifi yang bebas digunakan oleh pengunjung hotel syariah? Apakah pihak hotel juga bertanggung jawab kepada Allah apabila pengguna wifi hotel itu browsing situs pornografi misalnya gitu ya? Nah, bagaimana Dok? Baik, terima kasih Bang Andi pertanyaannya Mbak Liora ya, kaitan dengan penggunaan wifi hotel oleh pihak pengunjung. Ya, kita tahu ya dalam sebuah ayat itu dijelaskan la taziru wala ziru wisra ukhra ya, atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama tadi artinya adalah kita tidak bertanggung jawab terhadap dosa orang lain. Kemudian yang kedua ya, Allah tidak membebankan ya sesuatu di luar kemampuannya. Artinya kalau pihak pengelola itu sudah melakukan upaya-upaya ya, misalnya sudah memblokir ya dari konten-konten pornografi di internet ya, atau di di media televisi, itu biasanya sudah terseleksi tuh Bang Dipo. Kalau di hotel-hotel syariah ya seperti Hotel Sofyan itu berapa kali saya sering di situ Bang Andi, dekat juga dengan masjidnya besar itu di depan itu, Masjid Nyadin itu ya. Itu sudah terfilter ya, sudah terfilter dengan baik ya. Artinya kalau sudah dilakukan upaya-upaya oleh pihak pengelola hotel syariah, maka ya selanjutnya kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh para pengunjung ya sudah di luar kemampuannya, tapi yang penting kan sudah ada upaya dulu. Dan itu biasanya lebih aman. Jadi rekan-rekan semuanya kalau di hotel syariah itu lebih aman, karena kalau toh langganan TV kabel itu sudah diblokir beberapa program-program TV yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya ketimuran dan juga nilai-nilai syariah. Itu Bang Andi. Artinya ada upaya yang harus diusahakan oleh pihak pengelola hotel syariah, Dok ya, sebagai bagian tanggung jawab kita. Iya. Sebagai bagian dari tanggung jawab dari pengelola ya harus harus dilakukan upaya dulu untuk memberikan fasilitas. Ini kan juga berkaitan dengan fasilitas. Ya, fasilitas itu kan akhirnya tergantung pada penggunanya. Ya, apapun itu, ketika kita punya apapun ya laptop itu ya bisa kita gunakan hal yang baik, bisa juga digunakan hal yang jelek. Maka tergantung dari tujuan penggunaannya. Karena hukum fasilitas itu mubah itu Bang Andi. Hukum fasilitas itu mubah ya, tidak ada hukum haram atau tidak ada hukum halal gitu, tergantung pada penggunaannya. Kalau digunakan oleh orang-orang yang baik maka bermanfaat. Kalau yang penggunanya orang yang tidak baik ya tentu akan menjadi hal yang diharamkan.
Itu aja Bang Andi yang bisa saya jawab. Kalau sedikit meluas dari pertanyaan yang tadi Dok, ada nggak sih asosiasi pengusaha hotel syariah dalam hal ini di Indonesia sehingga membuat sebuah kebijakan atau aturan bersama standar dari hotel syariah, tidak hanya saja dari payung hukum yang diberikan oleh kementerian gitu Dok? Ada nggak hari ini? Kalau perhimpunannya ada ya, saya tahu itu PHRI itu Bang Andi, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Itu sudah ada perhimpunannya sendiri ya. Ya, maka di aturan-aturan juga ada standar usaha hotel itu. Selain juga tadi ada pedoman syariah dalam Fatwa 108 itu sudah jelas itu. Ya, di situ terkait dengan fasilitas ya, kemudian makanan dan minuman ya, tidak boleh ada konten pornografi dan yang lainnya, itu sudah jelas semuanya diatur ya, dan menjadi sebuah standar usaha untuk hotel syariah. Ya. Karena sudah sudah lengkap sebetulnya, baik dari sisi fatwa ya atau dari sisi peraturan menteri ya, peraturan menteri, meskipun memang belum ada undang-undang. Beda dengan perbankan syariah yang sudah ada undang-undangnya sendiri. Ya, ini yang juga mungkin dari pihak asosiasi perhimpunan perhotelan itu juga ingin lebih regulasinya lebih spesifik itu, dan juga lebih kuat itu kalau dengan adanya undang-undang atau peraturan presiden misalnya, ya, tidak hanya sekedar peraturan menteri pariwisata, itu yang juga termasuk salah satu tantangan ya, tantangan berkaitan dengan hotel syariah itu. Memang belum ada undang-undang atau peraturan regulasi yang di atas dari itu yang menjelaskan masalah hotel syariah itu. Masih fatwa dan juga peraturan Menteri Pariwisata. Itu Bang Andi. Mungkin juga yang perlu juga ditekankan, karena ini juga terkait dengan tantangan pihak pengelola, selain juga masalah yang tadi ditanyakan, juga kurangnya mungkin aspek sumber daya insani, Bang Andi. SDI yang punya kompetensi di bidang perhotelan. Atau mungkin juga lebih lanjut lagi, kurangnya Dewan Pengawas Syariah, DPS, yang memang dia mendalami tentang hotel syariah. Karena kalau Dewan Pengawas Syariah itu kan di setiap lembaga keuangan mesti harus ada, dan juga karena hotel syariah itu mestinya juga harus ada Dewan Pengawas Syariah, karena nanti untuk mengawasi ya apakah operasionalnya bank syariah hotel syariah itu sudah sesuai enggak dengan fatwa, dengan peraturan terkait itu. Ya, sehingga karena kurangnya kualitas itulah, maka ini menjadi sebuah tantangan, dan ini juga dituangkan ya di dalam master plan-nya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNIKS itu. Mungkin itu Bang Andi ya, untuk pertanyaannya. Seru juga ya Dok ya. Ini yang pertama. Ada PR besar nampaknya kita harus menaikkan SDI yang potensial ya Dok ya, agar identitas hotel syariah nampak terlihat dan benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Dok ya ke depan. Iya, betul Bang Andi. Iya, baik, kita ke pertanyaan berikutnya ini, Dr. Nana mungkin bisa menjawab dari Pak Kamsin ini. Pak Kamsin tadi sekilas katanya mendengar berkenaan perjalanan seperti haji atau umroh. Yang mau ditanyakan, apabila ada seorang perempuan umroh atau haji tanpa muhrim, apakah dibolehkan? Nah, bagaimana Dr. Nanang nih? Oke, baik, terima kasih pertanyaan Pak Kamsin, bagus sekali. Jadi mengenai ragam pendapat ulama ya, yang pertama dari mazhab Syafi'i ini ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar menggarisbawahi bahwa pendapat yang masyhur di kalangan ulama mazhab Syafi'i ini, hajinya seorang wanita itu disyaratkan adanya suami dan adanya mahram atau wanita-wanita yang terpercaya. Sedangkan kalau menurut ulama dari mazhab Hanbali secara tegas mewajibkan adanya suami atau mahram. Jadi wajib ada suami atau mahram. Karena menurut ulama di mazhab ini, hal itu merupakan syarat istita'ah. Istita'ah itu artinya mampu, ya, kemampuan wanita untuk melaksanakan. Jadi
Jadi kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka dianggap wanita ini belum mampu atau belum memenuhi syarat wajib haji. Nah, kemudian pendapat tersebut itu didasarkan pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir berpergian selama 3 hari atau lebih, kecuali yang pertama bersama ayahnya atau suaminya, atau anaknya, atau saudaranya, atau mahramnya. Hadis muttafaq alaih. Jadi setelah kita melihat ya pendapat dari beberapa ulama tersebut dari 4 mazhab itu, maka kita bisa melihat di sini Bang Andi dan Komsin, tampak letak perbedaan pandangan mereka tentang masalah ini. Jadi ada yang berpendapat berdasarkan makna lahiriahnya dari hadis, yaitu mewajibkan adanya mahram bagi wanita yang berhaji. Ada yang memberikan pengecualian bagi wanita asalkan dia bersama wanita lain yang dapat dipercaya. Bahkan juga ada pendapat yang berpandangan bahwa tidak diwajibkan adanya suami ataupun mahram jika dalam keadaan aman. Apa berarti dalam keadaan aman? Jadi ini kita melihat bahwa 4 mazhab ini memiliki pendapat yang berbeda, yang semuanya itu sebenarnya ya bertujuan untuk melindungi wanita ketika dia berpergian. Kalau kita lihat ya, kalau dari Indonesia ke mana ke Mekah, gitu, ke Arab Saudi, kalau naik pesawat kurang lebih haji itu 8 jam. Seperti itu mungkin Pak Komsin nanti Pak Komsin bisa memahami dari pendapat 4 mazhab ini. Tapi jumhur ulama kalau kita mengacu di Indonesia kita menggunakan mazhab Syafi'i, maka diminta hajinya seorang wanita itu adanya suami, mahram atau wanita-wanita yang dipercayai. Inilah kemudian ketika ada seorang wanita ya berangkat haji, kemudian ada wanita pendamping atau temannya, atau memang suaminya nggak ada, mahramnya nggak ada, sudah tidak ada semua ini, maka biasanya nanti ya kalau di Indonesia itu ada namanya kelompok atau penanggung jawab, koordinator, maka dia yang kemudian dijadikan wanita yang terpercaya untuk menemani dan mungkin Bang Andi yang bisa saya sampaikan dan bisa bermanfaat. Baik, ada pertanyaan berikutnya nih, Dr. Kausar mungkin bisa jawab ini. Untuk prospek kerja nih Dok, mana yang lebih dominan antara hotel syariah atau hotel konvensional dari Mbak Rita Devani? Bagaimana Dok dari kedua hotel ini untuk prospek kerjanya nih? Baik, terima kasih Mbak Rita. Ini kalau melihat prospeknya, kita lihat dulu kalau di bank syariah, hotel syariah ini termasuk cukup naiknya cukup signifikan ini. Kalau kita melihat data itu, naiknya itu cukup signifikan kalau di hotel syariah. Itu cukup banyak juga kalau dari jumlah dosen jumlah hotel syariah itu ya kurang lebih sekitar di Indonesia itu mungkin 700-an lebih itu Bang Andi ya, hotel syariah, dan average growth-nya itu kalau per tahun itu kira-kira lebih dari 100% bahkan cukup besar ya. Cuman kalau kita lihat dari sisi lebih dalam di laporan keuangan itu memang jumlah asetnya masih sangat rendah jumlah asetnya. Cuman tidak ada data seperti yang di Bank Syariah. Kalau Bank Syariah itu total asetnya masih 6,5% lah dari total aset perbankan syariah. Meskipun BSI sudah menjadi bank hasil merger dari 3 bank syariah sebelumnya yang kira-kira pangsa pasarnya itu 30-40%. Kalau bank syariah memang ada datanya komplit banget. Cuman di bank syariah itu datanya masih jumlah hotelnya mengalami kenaikan, average growth-nya juga naik. Ya, dan rata-rata hotel syariah itu masih tergolong UMKM. Kebanyakan masih tergolong dalam entitas ya, mikro, kecil, menengah. Ya, tetapi ini potensinya sangat besar ya, karena itu tadi kita sampaikan potensinya sangat besar ya.
baik dari sisi jumlah muslimnya, ya, kemudian juga dari sisi jumlah hotelnya juga mengalami kenaikan, ya, kemudian juga jumlah resortnya juga mengalami kenaikan, ya, cuman yang tadi tantangannya itu yang terkait regulasi dan sumber daya insan itu yang harus dikuatkan, ya. Kalau itu sudah, nanti insya Allah jumlah hotel syariah ini yang cukup banyak itu akan lebih meningkat lagi, akan lebih tumbuh dan berkembang lagi, ya, sehingga ya teman-teman atau rekan-rekan dari lulusan ekonomi syariah ya bisa menjadikan pekerjaan di hotel syariah itu sebagai salah satu rencananya, sebagai salah satu pilihan lah. Selain di hotel syariah juga di bank syariah dan yang lain. Jadi lebih banyak pilihannya lah, Bang Andi. Itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kalau di hotel syariah itu, ya, Anda semuanya mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah, ya, kemudian diaplikasikan, ya, bekerja di sana, itu saya rasa cukup bagus, ya. Termasuk juga bagaimana menyusun laporan keuangan hotel syariah, yang memang ada persamaannya dan ada perbedaannya dengan hotel, ya, dengan hotel yang konvensional. Tapi di situ ada bagi hasilnya, kemudian ada inventaris dan juga aset hotel syariah. Yang inventaris dan aset hotel syariah kan tentu berbeda dengan yang hotel konvensional, dan bagaimana disusun pembukuan yang baik, ya, laporan keuangan yang baik dan pengelolaan yang baik, maka insya Allah hotel syariah itu akan tumbuh dan berkembang, akan menjadi rujukan bagi para penyedia dana di bank syariah. Jadi bank syariah ya mesti harus banyak terlibat nanti dengan pembiayaan yang diberikan kepada hotel syariah. Dan juga regulator pemerintah itu bisa kalau ada event-event, ya, event-event baik di kementerian atau event-event di dinas-dinas daerah itu bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan hotel syariah sebagai salah satu tempat dilaksanakannya kegiatannya itu. Itu kalau kita ingin melihat, ya, pertumbuhan dan pengembangan hotel syariah. Tapi kita lihat komposisinya, kalau kita lihat sekarang, ya, KNEKS ini kan ketua umumnya adalah Pak Presiden ini, Bang Andi, ya kan. Kemudian wakilnya adalah Pak Wapres, gitu kan. Kemudian juga jajaran para menteri ada di situ, ya, KNEKS atau juga masyarakat ekonomi syariah. Itu sebetulnya harusnya harapannya, ya, apakah itu bank syariah, apakah itu BMT, apakah itu lembaga keuangan syariah, termasuk hotel syariah, mestinya harus lebih baik lagi, harus tumbuh dan berkembang lagi lebih baik dari waktu ke waktu. Itu Bang Andi yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang masuk tadi. Ya, baik, Dr. Kausar, terima kasih. Baik, Mitra JC, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan di Bincang Bisnis Muslim edisi yang ke-36 ini, dan insya Allah kita mudah-mudahan diperjumpakan kembali di edisi berikutnya. Sebelum kita akhiri perjumpaan ini, seperti biasa, mungkin Dr. Nanang punya satu catatan akhir dari paparannya dan juga Dr. Kausar. Silakan Dr. Nanang. Alhamdulillah kita sudah bisa berdiskusi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menambah ilmu dan keberkahan ini buat kami semua, ya, dan juga para peserta dan semua partisipan yang hadir di sini. Allah, amin. Bisnis hotel syariah di Indonesia ini merupakan satu peluang bagi para pengusaha muslim, mengingat kita punya potensi yang cukup besar sebagai negara muslim terbesar di dunia. Kemudian juga kita menjadi suatu negara kepulauan yang memiliki potensi wisata, ya, yang tersebar tidak hanya mulai di Pulau Jawa tetapi juga tersebar merata dari mulai Sabang sampai dengan Merauke. Hampir semua potensi kita ini, ya, yang baik di daratan maupun yang di lautan itu berpotensi untuk jadi wisata. Ketika objek wisata itu menjadi suatu ikon dan menjadi suatu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan internasional, maka peluang untuk membangun bisnis hotel syariah itu semakin besar. Intinya sekarang ini para pelanggan, tamu menginginkan, ya, tidak hanya kenyamanan, tetapi juga tempat yang bisa memberikan edukasi
dan juga menjadi sarana ibadah di tengah-tengah keliburan mereka, di tengah-tengah mereka mencari ketenangan ya, di satu tempat. Inilah yang bisa dijawab oleh teman-teman dan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang bisnis syariah, bahwa hotel tidak hanya sekedar pleasure, tapi juga edukasi dan tempat ibadah. Ini yang menjadi motto dan filosofi yang baru ya, untuk bisa menjadi daya tarik bagi peningkatan customer untuk hotel syariah. Dan mudah-mudahan keberkahan, kenikmatan usaha dan kesuksesan terus selalu tercurah pada teman-teman pengusaha muslim untuk bisa membangun usaha-usaha lini bisnis muslim sehingga itu bermanfaat bagi saudara kita semuanya. Amin. Saya kembalikan ke Bang Andi. Terima kasih. Ya. Baik, Dr. Nanang, terima kasih. Dr. Kausar. Baik, terima kasih Bang Andi. Closing statement saya, seperti kalau dalam hadis itu disebutkan khairunas anfa'uhum linas, baik-baik kalian orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Maka pihak pengelola hotel syariah ya, jangan khawatir ya, karena pihak pengelola ya sedang berupaya untuk ya menerapkan muamalah yang syar'i ya, baik dari sisi produknya, baik dari sisi fasilitas pelayanannya ya, semuanya itu ya akan memberikan manfaat kepada masyarakat ya, karena masyarakat itu sebagai muslim ya tentu mereka bahkan mungkin banyak juga ya para pengunjung yang non-muslim lebih memilih ke hotel syariah ya, karena mungkin menganggap lebih aman ya, lebih nyaman ya, lebih tenang gitu, bahkan mungkin lebih ramah dan seterusnya. Dan ingat bahwa kalau kita melihat pada indeks peringkat Indonesia ya pada GMTE itu artinya berkaitan dengan peningkatan daya saing destinasi, itu tahun 2019 kita nomor 1 Bang di Indonesia. Ini menjadi jujukan para wisatawan dari luar negeri ya. Kemudian juga kalau kita lihat peningkatan wisatawan domestik ya, wisatawan yang muslim juga itu sangat luar biasa. Yang penting nanti pihak pengelola ya tetap berupaya untuk melakukan promosi dan pemasaran yang baik ya, untuk mengedepankan ya nilai-nilai syariah tadi ya. Karena industri perhotelan ini sangat erat kaitannya dengan para pengunjung ya, jangan sampai merugikan atau membuat ya pengunjung itu menjadi istilahnya kalau sudah diberikan pelayanan yang tidak baik itu mesti akan membekas itu Bang Andi. Ya, sehingga berikan pelayanan yang terbaik ya, maka insya Allah para pengunjung akan kembali memanfaatkan fasilitas yang ada di hotel syariah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan diskusikan pada siang hari ini ya. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik, Dr. Kausar, Dr. Nanang, terima kasih hari ini, dan juga Mitra JC, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Insya Allah kita berjumpa di pertemuan berikutnya edisi yang ke-37. Kita akhiri bersama perjumpaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah masuk asar nih Dok, sepertinya kita langsung akhiri ya Dok ya. Iya. Baik Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.